Mantap, polisi berhasil tangkap 2 pelaku pembacokan, bungkam semua isu liar. Peristiwa pembacokan yang dialami oleh seorang ahli IT dari ITB, Hermansyah, 46 tahun, beberapa hari ini menjadi heboh karena diheboh-hebohkan oleh beberapa orang yang menyangkut pautkan peristiwa ini dengan status Hermansyah yang diklaim GNPF dan FPI adalah sebagai saksi ahli untuk kasus pornografi Rizik Syihab. Kehebohan ini diawali oleh kedatangan Ketua GNPF Bahtiar Nasir dan juru bicara FPI yang juga tim advokasi GNPF Munarman yang datang membesuk Hermansyah. Kedua orang ini berpikir bahwa pembacokan ini ada kaitannya dengan status Hermansyah yang menjadi saksi ahli mereka. Belum dalam persidangan, melainkan saksi ahli di dalam tayangan ILC. Tetapi setelah mendapatkan keterangan dari istri Hermansyah, Bahtiar dan Munarman mendapatkan kejelasan bahwa ini adalah persoalan senggolan mobil. Herannya, kasus yang dugaan awal sudah dijelaskan adalah diawali karena adanya senggolan menjadi liar isunya karena komentar orang yang tidak membesuk dan memperoleh keterangan langsung. Mulai dari artis, teman Hermansyah, polisi, bahkan sampai Rizik Syihab pun sedang menikmati ibadahnya dan bercengkrama dengan keluarga di Yaman sana. Semua berpikir bahwa ada skenario di balik peristiwa pembacokan tersebut. Berikut beberapa pernyataan yang dilekit dan menggoreng isu tanpa menunggu penyidikan lebih lanjut kepolisian. Ini menjadi ujian yang kesekian kalinya buat negara, khususnya kepolisian negara. Komnas HAM mendesak Polri untuk menyelesaikan kasus ini sampai tuntas. Aktor intelektual, motif, dan pelakunya. Hal ini harus dibawa ke ruang terang atau publik, jangan lagi dibiarkan ke ruang gelap, kata Komisioner Komnas HAM Manajer Nasution dalam pernyataan tertulisnya. Ya, itu satu teror yang sangat biadab, sangat keji dan terjadi lagi di Jakarta. Mirip dengan kasus yang terjadi dengan teror terhadap Novel Baswedan. Dua-duanya terjadi di Jakarta dan dua-duanya terjadi di tempat di mana kemudian banyak CCTV dan masih banyak orang yang melihat, kata Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid di gedung MPR DPR Senayan, Jakarta Pusat. Salah seorang rekan yang menjenguknya, Riza Falepi yang juga wali kota Payakumbuh, mengungkapkan cerita adanya SMS ancaman kepada Hermansyah. Saya persisnya nggak tahu, kebetulan saya kontak-kontakan sama dia. Urusannya di luar itu awalnya. Hermansyah dan kita ada mendevelop untuk urusan IT. Untuk itu persisnya saya nggak tahu, cuma dia meletup saja, kata Reza. Yang paling parah siapa lagi kalau bukan pernyataan kontroversi daripada Arie Untung yang mengaitkan kejadian pembacokan ini dengan bom panci karena persoalan bodoh dan dungu tidak ditemukannya KTP para pelaku di tempat kejadian. Tidak seperti para pelaku bom panci yang langsung kedapatan KTP-nya di TKP. Mungkin Arie harus belajar banyak memahami perbedaan kedua peristiwa ini sangat jauh dan tidak ada kaitan apa-apa sama sekali. Memikirkan para pelaku pembacokan meninggalkan KTP setelah melakukan aksi adalah pemikiran bodoh dan dungu. Ya, kini semua isu liar tersebut berhasil dibungkam oleh pihak kepolisian dengan menangkap pelaku pembacokan Hermansyah. Pelaku yang ditangkap ini sudah dikonfirmasi oleh istri Hermansyah sebagai pelaku pembacokan. Menariknya, para pelaku ini punya pekerjaan sebagai seorang debt collector. Ya, kedua pelaku yang ditangkap ini adalah Lawrence Paliyama 31 tahun dan Edwin Hitipeu 37 tahun. Kedua pelaku disergap tim gabungan dari tim Jaguar Polresta Depok, Direskrim Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Timur di Jalan Raya Sawangan, Kota Depok pada Rabu 12 Juli 2017 pukul 1. Kita dapat informasi bahwa tersangka ini dari Bandung akan pulang ke rumahnya di daerah Sawangan dan kita sudah menunggu mobil yang kita identifikasi ini lewat.
kita sergap di TKP tadi, ujar Wakapolresta Depok AKBP Faizal Ramadhani kepada wartawan di Mapolresta Depok, Jalan Margonda Raya, Kota Depok. Istrinya tadi kami perlihatkan wajah kedua pelakunya. Apakah benar itu pelakunya? Yang bersangkutan membenarkan bahwa memang merekalah pelakunya, ujar Kasatreskrim Polresta Depok AKBP Teguh Nugroho kepada wartawan di Mapolresta Depok, Jalan Margonda Raya, Depok, Rabu 12 Juli 2017. Jadi, kini kita sudahi saja opini liar dan sesat yang menyeret-nyeret kasus ini sebagai skenario rezim atau skenario apapun yang meragukan bahwa kasus ini akan dengan cepat dan segera dituntaskan oleh pihak kepolisian. Mereka sudah buktikan bahwa ini semua bukan skenario atau apalah itu yang dituduhkan. Pelaku sudah ditangkap, istri sudah dikonfirmasi, dan jangan lagi termakan, jangan lagi disamakan peristiwa pembacokan ini dengan peristiwa novel dan bahkan dengan peristiwa bom panci. Karena sejak awal peristiwa ini sudah dinyatakan sebagai aksi saling senggol dan kejar-kejaran. Dengan ditangkapnya pelaku maka semua sudah clear. Sekarang kita doakan supaya Hermansyah cepat sembuh dan bisa menjadi saksi ahli khusus untuk kasus pornografi Rizik Syihab. Kalaupun tidak, mungkin mereka bisa mencari saksi ahli lain yang bisa juga membuktikan saat mesum tersebut adalah tidak benar. Siapa tahu kondisi Hermansyah ini malah jadi alasan baru Rizik tidak mau pulang. Walau sebenarnya saya berharap dia tidak pulang-pulang. Anda setuju? Demikian ditulis oleh Palti Huta Barat.